Heru Budi Hartono bakal tambah jalur KRL ke Tanah Abang. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan perlu ada penambahan fasilitas jalur KRL ke stasiun Tanah Abang. Penambahan jalur ini akan dilakukan dengan menggandeng pemerintah pusat. Ini akan ada penambahan jalur kereta dari 4 menjadi 6 jalur, kata Heru Budi di Cakung, Jakarta Timur. Penambahan jalur di stasiun Tanah Abang ini dilakukan mengantisipasi kepadatan penumpang pada tahun-tahun berikutnya yang diprediksi mencapai ratusan ribu orang. Ini untuk tahap pertama, ujarnya. Pemprov DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk menambah fasilitas jalur kereta di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain itu, Heru Budi juga mengusulkan pembangunan stasiun baru di dekat stasiun Tanah Abang kepada Presiden Joko Widodo. Pembangunan stasiun itu, kata Heru, dilakukan karena potensi pertumbuhan penumpang yang menggunakan kereta rel listrik ke Tanah Abang. Jadi saat ini arus penumpang yang menggunakan kereta sebanyak kurang lebih 100.000 orang dan akan bertambah terus dengan adanya komuter dan adanya pertambahan kegiatan bisnis di DKI, kata Heru Budi Hartono. Menuju 100 hari kerja, Heru Budi Hartono dinilai cekatan percapat 3 proyek besar ini. Menjelang 100 hari kerja, penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai cekatan dalam mempercepat pembangunan sejumlah proyek besar. Tenaga profesional Taprof Lemhanas RI Dadang Solihin mengatakan 3 proyek konstruksi yang tengah dikebut Pemprov DKI, yakni sodetan dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur KBT, proyek Light Rail Transit LRT, Jakarta Lintas Velodrome Manggarai, penambahan jalur kereta api dari Stadion Tanah Abang berjalan cukup cepat. Dadang menilai sodetan Kali Ciliwung akan mampu mengendalikan debit air sungai yang kerap menjadi penyebab banjir di Jakarta. Adapun proyek LRT dan penambahan jalur kereta api menjadi upaya Heru Budi untuk bisa mengurai kemacetan dan penumpukan penumpang. Masalah banjir dan transportasi massal sebagai agenda prioritas memang menjadi perhatian khusus Pak Heru. Wajar kalau dia meminta pengerjaannya lebih fokus dan selesai sesuai target karena ini akan jadi terobosan dan gebrakan Pak Heru, kata Dadang dalam keterangannya. Mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta 2019-2021 tersebut menilai penanganan banjir dan kemacetan di Jakarta selalu menjadi sorotan karena hal ini adalah persoalan krusial yang butuh penanganan ekstra cepat. Penanganan banjir dan macet juga akan menjadi tantangan bagi Heru Budi Hartono sebelum memasuki masa 100 hari pertama menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Kalau ketiga proyek ini sukses, sebagian besar agenda prioritas Pak Heru akan tercapai. Sodetan akan menjawab soal ketahanan dari banjir dan transportasi akan menjadi pengurai masalah kemacetan, tuturnya. Proyek sodetan Kali Ciliwung merupakan salah satu proyek terbesar dan terpanjang di dunia dalam sistem pengerjaan konstruksi air di bawah tanah. Penuntusan proyek ini ditargetkan rampung pada April 2023. Terkait kelanjutan proyek LRT, Heru Budi Hartono telah memberikan persetujuan penyertaan modal daerah sekitar 900 miliar rupiah lebih ke PT Jakarta Propertindo pada APBD DKI Jakarta 2023. Kelanjutan LRT Jakarta tersebut dibutuhkan untuk mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum dalam mobilitasnya, apalagi LRT Jakarta Rute Velodrome Manggarai memiliki potensi penumpang cukup tinggi karena saling terintegrasi dengan moda transportasi lain.
Jejak digital Anies pada revitalisasi Monas yang nanggung. Program Pemprov DKI bertajuk Revitalisasi Kawasan Monas di era Gubernur Abbas menyisakan permasalahan. Menggunakan alasan pengembalian fungsi kawasan itu sesuai desain awalnya. Saat itu, pengelola program justru mengubah kawasan itu yang semula dipenghuni penghijauan menjadi terkesan gersang. Selain itu, kegiatan itu juga ternyata menyalahi prosedur. Adakah kali ini sinkron dengan obsesi sang gubernur yang sejauh pengamatan kita terkesan sangat fokus mengembangkan wilayah seputar jalan protokol dan kawasan utama ibu kota. Di sisi lain, masyarakat ibu kota yang terlanjur menganggap kawasan Monas sebagai paru-paru Jakarta tentu saja melihat program revitalisasi Monas menjadi bias, karena mengubah citra Monas sedemikian rupa. Semakin mendalam kita melakukan kajian, apalagi jika faktanya dikompilasikan dengan seluruh program yang telah dan sedang dijalankan di Jakarta, maka sampailah pada sebuah konklusi. Terbukti keberpihakan terhadap isu-isu lingkungan yang pada gilirannya akan memberi kemungkinan kita mendapat ketersediaan sumber daya yang lebih natural, lebih ramah lingkungan, dan tentu saja dapat dinikmati secara berkelanjutan. Harus dipertanyakan, manakala kewajaran hijau bukannya diperluas, melainkan dipersempit. Kalau kita kiatkan dengan rawatnya Jakarta didera banjir, lagi-lagi kita melihat revitalisasi seperti itu tidak mendukung pengentasan ancaman banjir. Sejarawan J.J. Rizal mengatakan pemerintah Pemprov DKI Jakarta salah paham jika hendak merevitalisasi Monas dengan cara penebangan pohon dan membuat kawasan Monas sangat terbuka untuk berbagai kegiatan. Salah paham misalnya bagi Monas, itu ruang sakral, jadi di samping keramaian kita perlu kesunyian untuk merenung, kata dia saat dihubungi beberapa awak media. J.J. Rizal menjelaskan, Soekarno membuat kawasan Monas sebagai pusat ketenangan kota, di mana setiap pengunjung bisa belajar tentang Indonesia di Monas. Tidak sedikit kata dia, orang-orang Indonesia itu tahu ada sebuah museum di mana diorama perjuangan kemerdekaan Indonesia di bawah bangunan Monas. Bung Karno pernah bilang, kalau kamu masuk ke Monas, kamu langsung menuju ke ruang bawah tanahnya, karena di situ ada museum monumen nasional di mana ada diorama, dan di sana kita bisa melihat apa itu Indonesia, tutur Rizal. Kecurigaan kita selain kepada biasnya fungsional Monas sebagaimana pembangunan awal, juga kepada gelagat lain yang semakin tak biasa. Selama kepemimpinan Abbas, banyak dijumpai program yang selain minim tujuan, juga kental pemborosan dana. Dan ketika revitalisasi itu terhenti, kesan tidak jelas pun semakin merebak. Sama tak jelasnya dengan banyak program lain yang justru merupakan janji politik sang fenomenal. Lalu bagaimana rakyat akan mempercayakan kepemimpinan nasional kepada sosok yang rekam jejaknya serumit itu?